Kamu mendengarkan Saga edisi Indonesia Baik bersama Asoka. Pada 2024, pemerintah resmi menghapus sunat perempuan melalui aturan pelaksana Undang-Undang Kesehatan. Selain berbahaya dari sisi medis, praktek ini juga dinilai bentuk diskriminasi terhadap perempuan. 2 tahun sebelumnya, Kongres Ulama Perempuan Indonesia atau KUPI juga sudah mengeluarkan fatwa haram untuk sunat perempuan atau pemotongan dan pelukaan genitalia perempuan P2GP yang membahayakan tanpa alasan medis. Langkah progresif KUPI ini berangkat dari kegelisahan bahwa mayoritas keputusan sunat perempuan dipengaruhi agama. Di Banten, sejumlah ulama perempuan mulai bergerak menyuarakan pencegahan sunat perempuan setelah mendapat sosialisasi tentang fatwa KUPI. Banten merupakan salah satu wilayah dengan praktik sunat perempuan yang masih tinggi berdasarkan riset Komnas Perempuan pada 2017. Jurnalis KBR Lea Citra berbincang dengan sejumlah ulama perempuan di Banten tentang perjuangan mereka di garis depan penghapusan sunat perempuan. Minggu siang di akhir September 2024, seperti biasa Mumu mengikuti pengajian di Majelis Taklim An-Naimah Kampung Kayu Jati, Pandeglang, Banten. Namun ada hal tidak biasa dari ceramah Ustazah Sabihah yang menarik perhatiannya. Kasih tahu, iya kasih tahu kalau punya anak perempuan jangan disunat. Bahaya. Kalau sekarang bahaya, ulah dihitan gitu. Kalau sekarang mah ada ada peraturan itu. Ia sontak teringat cucu perempuannya bakal segera disunat. Selepas pengajian, Mumu bergegas memberitahu putranya, ayah si bayi, agar membatalkan rencana itu. Rencana mau disunatnya kapan, Bu? September, 21 itu gak jadi sunat. Selama bertahun-tahun, sunat perempuan memang tradisi di keluarga Mumu dan di lingkungan sekitarnya. Dulu Ibu disunat juga, Bu? Atau disunat tuh dulu mah. Ibu disunat tanya. Sadaya disunatnya, sadaya nage. Semua juga disunat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabihah atau Umi Obih kini rajin menyampaikan bahaya sunat perempuan ke jemaahnya. Keberanian itu ia peroleh sejak mengikuti sosialisasi hasil fatwa Kongres Ulama Perempuan Indonesia KUPI di Cikande, Serang, Banten pada 13 hingga 15 September 2024. KUPI menyatakan pemotongan dan pelukaan genitalia perempuan P2GP atau sunat perempuan yang membahayakan tanpa alasan medis sebagai tindakan haram. Bahas tentang hitan perempuan secara agama berarti kan dari ulama dan dari ormas. Terus ditinjau dari segi kesehatan juga, IBI-nya ada, dokternya juga ada. Jadi kita kolaborasi ya antara ulama dengan bidang kesehatannya. Jadi balance gitu loh. Bahwa secara kesehatan juga tidak sehat, secara agama juga tidak boleh. Obih bilang agama dan budaya memang menjadi pijakan utama praktik sunat atau hitan perempuan di Banten. Selama bergenerasi, masyarakat percaya perempuan harus disunat untuk mengurangi dorongan seksual. Karena yang berbicara itu tokoh agama, tokoh masyarakat, terutama para kiai di kampungnya masing-masing itu kan, mereka manut. Ustazah kelahiran Pandeglang 58 tahun lalu ini tambah yakin sunat perempuan mesti disudahi karena membahayakan kesehatan. Alat reproduksinya berarti kan ada yang luka, itu kan akhirnya menyakiti kita sendiri gitu ya. Bahwa hitan itu tidak ada perintahnya dan bahkan bisa melukai ya, bisa menyakiti, bahkan efek daripada hitan perempuan itu bisa mengurangi kepuasan terhadap perempuan. Obih juga disunat saat masih bocah di rumah sang nenek. Zaman itu praktik sunat dilakukan oleh dukun yang biasa disebut paraji. Kita lagi main, pulang dulu katanya. Pulang dulu, mau di apa? Mau ini katanya dihitan. Emang sebentar itu. Pas udah dihitan, perih waktu kita sorenya ya mau pipis aja gitu.
udah sekali aja. Ya udah cuma meringis aja gitu. Ya karena nurut sama orang tua kita. Perih. Di mana ayah nini cerik awewe kuna. Pengabaian akan berbagai dampak buruk sunat perempuan merupakan bentuk diskriminasi berbasis gender. Obi ingin mengikis hal itu lewat perannya sebagai pendakwah. Saban pekan ia mengisi pengajian di 10 majelis taklim dengan total ratusan jemaah. Jadi saya untuk mengangkat harkat kaum perempuan supaya tidak termarginalkan dan supaya mereka sejahtera lahir batinnya ya. Jadi dengan tidak adanya sunat perempuan, kalau kau lihat ada contoh korban-korban kan ngeri juga gitu ya. Kadang mereka menganggap tabu gitu ya. Jadi yang dipuasin laki-laki aja, perempuannya nggak puas. Efek dari disunat. Ceramah Obi berdampak. Jemaah yang mayoritas para ibu bisa menerima penjelasannya soal bahaya sunat perempuan. Sementara ini tidak ada yang mentang, cuma ketawa aja karena hampir semuanya korban hitam. Udah dihitam. Bahkan ada yang sampai cucunya juga. Nah, untuk kedepannya, misalkan punya cucu lagi, janganlah kita oh iya. Kalau udah tahu. Karena sudah tahu gitu. Jadi ada hikmahnya gitu. Beberapa jemaah, salah satunya Mumu, akhirnya membatalkan rencana menyunat cucu perempuan mereka. Dia bilang, loh Bu, Saya mau besok. saya mau besok katanya. Lah mau dihitan iya. Bagaimana ibu, kan saya udah terangkan begini-gini. Lah kalau ibu sudah menerangkan seperti itu, saya tidak akan jadi menghitan cucu perempuan saya. Ya kita merasa alhamdulillah berarti ada hasilnya gitulah. Mengena gitu. Alumni Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur ini sebenarnya sudah tahu soal bahaya sunat perempuan sejak tahun 90-an. Namun belum berani ia sampaikan di pengajian karena tak banyak tokoh agama yang punya pandangan senada. Cuma kita nggak berani gitu ya, jadi cukup saya dan orang-orang terdekat aja ngobrol-ngobrol gitu. Nah setelah ikut kemarin pelatihan sosialisasi, nah baru saya terbuka di majlis-majlis taklim. Keberadaan KUPI menguatkannya untuk bersuara lantang. Dengan adanya KUPI saya juga terima kasih dengan teman-teman. Jadi ternyata setelah kita ikut pelatihan yang diitukan oleh KUPI, paham. Jadi kita berani melangkah gitu kan. Seolah-olah kita ada dalilnya kan, Pak Ustadz menyampaikan gitu ya. Jadi ada dalil akli dan naklinya. Jadi seolah-olah kita punya payung hukum ketika menyampaikan ke masyarakat. Petinggi Muslimat NU Banten ini lantas menyebarkan hasil fatwa KUPI ke sesama ustazah. Salah satunya Hasanah, sahabat Obi sejak kecil. Ana, demikian ia biasa dipanggil, awalnya merespon dengan nada protes. Tadinya mas saya, informasinya begitu amat, dari dulu juga kata saya disunat. Saya pernah protes sama Bu Obi. Itu mah kayaknya nggak disetujui itu sama gitu kan, ngelarang nyunat. Iya. Dulu ia bahkan mendampingi tiap ada keluarganya yang disunat, termasuk kelima anak perempuannya sendiri. Kalau mau hitan kan suka rame-rame kumpul kami keluarga. Saya suka megangin gitu kan, harus dipegangin. Ngamuk takut anak kecil ditemenin gitu. Iya suka membaca doa dulu gitu. Atau doanya mah selamat aja, mudah-mudahan selamat gitu. Ana juga disunat saat berusia 5 tahun. Pengalaman itu membekas karena ia dipaksa. Saya mau disunat udah gede, saya mah naik ke pohon meninjau. Takut. Saya juga begitu takut. Saking harusnya gitu orang tua dulu. Saya naik ditungguin di bawah. Udah tahu udah banyak yang bikin kue ini di rumah. Ini mau sunatan gitu, mau sunatan perempuan. Terus saya lari naik gitu kan. Datang perajinan. Setelah berdiskusi dengan Obi, Ana akhirnya paham dan balik mendukung pelarangan sunat perempuan. Ia juga mulai menyampaikan hal itu ke para jemaahnya. Kata saya menyampaikan sama ibu, ada sanksinya kata saya kalau dilaksanakan. Sampai begitu juga saya ngomong sama ibu-ibu di sini, di majelis sini. Kalau dilaksanakan aja itu ada sanksinya. Ada yang protes jamaah. Itu jamaah di sini. Ada katanya dari dulu juga itu dilaksanakan. Iya dulu mah ada tenaga
itunya, kata saya. Kalau sekarang mah nggak ada, itu berbahaya. Udah yang dulu mah biar yang lalu. Ana tampak optimis edukasi tentang bahaya sunat perempuan bakal lebih mudah. Apalagi pemerintah sudah resmi melarang sunat perempuan sejak akhir Juli 2024 lalu. Payung hukumnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 yang merupakan aturan pelaksana Undang-Undang Kesehatan. Dengan regulasi ini, tenaga kesehatan bakal diberi sanksi jika melayani sunat perempuan. Ini mah setelah ada itu mah instruksi ya tuh jangan ya, karena nggak ada syaratnya, nggak ada yang tukang sunatnya, bidannya pada nggak mau. Hubungan yang melahirkan hak dan kewajiban. Hak kewajiban di antara siapa? Ini Iin Ratna Sumirat, Kepala Pusat Studi Gender dan Anak PSGA di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. PSGA merupakan jaringan KUPI yang aktif mengedukasi soal bahaya sunat perempuan. Lembaga ini juga terlibat dalam sosialisasi hasil fatwa KUPI soal sunat perempuan di Cikande, Serang, pertengahan September 2024 lalu. Sebagai lembaga kajian, PSGA mengedukasi dengan pendekatan berbasis ilmiah. Mereka kerap terjun ke masyarakat dan melakukan riset untuk mengetahui realita di lapangan. Iya, jadi saya tuh pendekatan kan secara sosiologis lah juga. Saya katakan secara sosiologis karena kan ini kan hidup di masyarakat kan. Bukan hanya, kalau dalam bahasa hukum saya bukan law in book aja, tapi law in action. Saat berkunjung ke beberapa wilayah di Banten Juli 2024 lalu, Iin mendapati praktik sunat perempuan masih dijalankan karena mengikuti tradisi leluhur. Selaku akademisi, Iin memilih metode dialog dengan memberikan beragam sudut pandang tentang sunat perempuan kepada masyarakat, mulai dari sisi agama, medis, hingga perspektif kesetaraan dan HAM. Dan kekerasan perempuan dan anak itu dialami dari semenjak dia lahir nih. Kalau perempuan kan mereka disunat pada saat dia lahir tanpa dia punya daya tolak gitu loh. Next kita akan bawa tim medis apa misalnya dampak secara kesehatannya kita kan belum kita kaji. Baru kemarin kita kaji dari segi agama saja. Dari segi teman-teman yang sudah ngerti kajian fikihnya sudah kita bawa. Nah, mereka mengatakan bahwa itu merupakan bagian daripada perlindungan terhadap perempuan. Guna mencegah resistensi, edukasi sunat perempuan atau P2GP tidak dilakukan secara frontal, tetapi diintegrasikan ke dalam tema ketahanan keluarga. Ketahanan keluarga itu diawali oleh perempuan dan diawali juga bagaimana dia aware tentang kesehatan reproduksinya gitu loh. Supaya masyarakat paham tentang kesehatan reproduksi perempuan. Apa dan bagaimana, what's wrong gitu, apa yang salah gitu kalau melakukan P2GP ini. Kedepan, dosen Fakultas Syariah UIN Banten ini akan terus mendalami kajian dari berbagai bidang tentang sunat perempuan. Bekal argumentasi yang kaya akan mempermudah edukasi ke masyarakat. Sekarang orang semakin terbuka, semakin sering disosialisasikan untuk apa dan bagaimana sunat perempuan itu. Sambil diiringi dengan pemahaman tentang syariat Islamnya seperti apa, mafadatnya seperti apa, mudorotnya seperti apa, jangka panjang atau pendeknya seperti apa, fisik non fisiknya seperti apa. Demikian Saga KBR, saya Lea Baneza.